Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita tidak mampu dan tidak akan mampu bersyukur, tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut beliau yang setia dan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan bulan kebersamaan. Semua kita bersama-sama berpuasa, menahan lapar dan haus, bahkan bersama-sama mengendalikan diri. Perbedaan pendapat, organisasi hingga politik tidak menghalangi kita untuk menikmati kebersamaan ini. Bahkan sholat berjamaah kita lakukan meskipun hukumnya sunnah, seperti sholat tarawih, witir, dan sholat Idul Fitri yang telah kita lakukan. Idul Fitri sebagai hari yang suci, jiwa kita pun mudah-mudahan dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali suci dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Warna tauhid, keimanan dan akidah menjadi lebih cerah, lebih terang. Di sini kita siap untuk membuktikan hasil ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Di antara tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama adalah penguatan. Di antaranya ada 3 penguatan yang perlu kita sama-sama ketahui bersama. Yang pertama adalah
penguatan pribadi. Bagaimana kita menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, tangguh dengan iman, tangguh dengan akidah yang kokoh. Ketangguhan pribadi muslim tercermin pada komitmen atau keterikatan yang kuat terhadap ajaran Islam, bukan menjadi pengekor atau ikut-ikutan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma taqulun in ahsana an-nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin waqtinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menjadi imamah atau pengekor. Kalian berkata, jika orang lain baik, kami pun akan baik. Dan jika mereka zalim, kami pun ikut zalim. Tetapi siapkan diri kalian untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Jika orang baik melakukan baik, kalian harus baik. Dan jika mereka rusak, kalian jangan menjadi perusak atau zalim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketangguhan pribadi juga tercermin pada selalu berupaya memahami ajaran Islam secara utuh. Karenanya, mari kita bersama melanjutkan aktivitas Ramadan dengan banyak mempelajari ajaran Islam, memiliki semangat menghadiri majelis ilmu. Materi yang disampaikan, materi yang terarah dan berkesinambungan. Semangat membaca buku tentang Islam harus menjadi budaya kita. Dan gunakan media sosial untuk belajar dan mengajarkan ilmu dengan baik dan benar. Dari ilmu akan melahirkan semangat beramal soleh secara rutin, secara terus-menerus. Ini merupakan amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul 'amali ila Allah 'azza wa jalla adwamuhu wa in qalla." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang langgeng, yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam konteks ekonomi, ketangguhan pribadi muslim tercermin pada semangat mencari rezeki yang halal dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hitungan manusia masih terasa sedikit. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa banyak karena ada keberkahan dalam. Menghalalkan segala cara, apalagi sampai mencari legalitas hukum agar yang haram seolah-olah menjadi halal, merupakan sesuatu yang sangat tidak dibenarkan. Karenanya, keputusan hakim sekalipun tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang haram dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa kullu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas." Litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 180. Adapun penguatan yang kedua setelah pribadi kita kokoh dengan iman dan akidah, yaitu penguatan ketahanan keluarga. Keluarga yang mampu menghadapi berbagai persoalan keluarga tanpa harus mengalami kegoncangan yang berarti, apalagi kepanikan hingga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Keharmonisan
keluarga membuat kita bisa menjadi kuat menghadapi permasalahan dan tenang. Karena itu diperlukan rasa cinta dan tanggung jawab dalam keluarga. Memiliki ketahanan keluarga membuat keluarga kita bisa berkontribusi dalam manfaat sebagai apapun peran yang bisa dimainkan. Perhatian yang besar kepada keluarga harus didapat prioritas kita semua. Karenanya rumah harus kita fungsikan seperti masjid atau mushola. Harus ada ibadah yang kita lakukan di rumah seperti sholat-sholat sunnah, berzikir, tilawah Al-Quran, ataupun yang lain. Rumah juga harus kita fungsikan seperti madrasah atau sekolah, di mana ada belajar dan mengajar ilmu serta pembentukan karakter yang baik. Rumah juga harus kita fungsikan sebagai tempat kembali, bukan sekadar tempat transit atau singgah yang tidak ada komunikasi yang bagus sesama anggota keluarga. Dan rumah pun harus kita fungsikan sebagai benteng pertahanan dari pengaruh negatif. Semua ini harus kita lakukan karena tanggung jawab keluarga sampai akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia, penguatan yang ketiga adalah konsolidasi masyarakat. Untuk itu basisnya adalah masjid atau mushola. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di kota Madinah, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, di antara 3 hal yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat adalah membangun masjid. Masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat perbaikan pribadi maupun sosial. Masjid tempat kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama. Orang tua kita sudah mengurus dengan sangat baik mushola atau masjid di lingkungan kita. Oleh karena itu saat ini jangan sampai kita putus usaha mereka. Kita lanjutkan bagaimana kita mengurus masjid atau mushola yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Maka diperlukan kreativitas mengurus masjid, dan pengurus masjid pun harus mau melibatkan semua komponen jamaah. Begitu juga kita sebagai jamaah mau terlibat dalam proses pemakmuran masjid atau mushola. Kata memakmurkan berasal dari kata dasar makmur. Kata itu merupakan serapan dari bahasa Arab amara ya'muru imaratan, yang memiliki banyak arti, di antaranya membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, mengabdi, menghormati, dan memelihara serta memfungsikan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun fungsi masjid yang harus kita wujudkan adalah yang pertama, ubudiyah, yaitu peribadatan. Semua kita, khususnya yang laki-laki, bapak-bapak, jika tidak ada uzur, maka marilah kita berangkat ke masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah. Pengurus masjid atau mushola berkewajiban melayani jamaah
tarbiyah, yaitu pendidikan dan pembinaan. Karenanya jamaah kita harus menjadi jamaah yang paham terhadap ajaran Islam dan terbentuk karakternya yang baik dengan ilmu yang benar. Fungsi lain masjid yang harus kita wujudkan adalah ijtimaiyah, yaitu sosial kemasyarakatan. Ini berarti masjid atau mushola memainkan peran sosial dan bisa dirasakan manfaat sosial. Berbagai persoalan hidup yang dihadapi dan dialami jamaah, seharusnya masjid atau mushola bersama pengurus dan seluruh jamaah yang lain bisa memecahkan problematika jamaah. Ini semua akan membuat masyarakat kita menjadi solid dan memiliki kekuatan dan penuh berkah, insyaallah. Dengan demikian diperlukan kerjasama yang baik antara pengurus dan semua jamaah. Di masjid atau mushola seharusnya kita bersatu. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan segala bentuk perbedaan yang bisa memecah belah persatuan kita. Sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid saat beliau hijrah. Dengan masjid yang dibangun menjadikan umat bersatu. Ketika umat bersatu menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, inilah yang ingin kita harapkan, yang ingin kita capai bersama. Jangan sampai masjidnya bagus atau musholanya bagus, tapi jamaahnya belum bisa maksimal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita inginkan. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahuna bil masajid, thumma la ya'murunaha illa qalila." Sungguh akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka saling berpegah-pegahan dengan membangun masjid, tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa mudarasatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. صدق وعده ونصر عبده وأعز جده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. الحمد لله العزيز الغفار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للأبيض والأسود والأحمر والأصفر صلى الله وسلم وبارك عليه فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبشر وأنذر وعلى آله السادة الغرر وأصحابه ذوي السلوك الأطهر ومن تبعهم بإحسان ممن صلى وصام وحج واعتمر. ما تعاقب الليل والنهار وما دامت الشمس في فلكها والقمر في المدار. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil ma'ad. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر